aku tidak bisa bahasa Indonesia waktu itu. Ya, Jadi pasti. mamaku tuh sempat duduk di kelas setengah tahun nemenin Nemenin aku. anaknya. Iya, karena aku nggak bisa bahasa Indonesia, jadi mamaku yang translatein semua gitu. Jadi aku kena ini sih, dibully kan. Jadi dibulinya tuh yang seperti dia anak penjajah, mana penjajah tuh nggak boleh pantas untuk di sini gitu. Pokoknya diolok-olokin gitu kayak gimana. Tapi aku orangnya realistis kan, Ya, Kak. bener. Kita harus siap bersaing dan siap untuk mempunyai kompetensi yang tidak kalah saing dengan mereka sebenarnya. Ya. Kalau enggak, takutnya kita yang sudah 10 tahun, 15 tahun di sini Betul. bisa tergeserkan hanya karena orang yang baru datang sebulan, 3 bulan gitu loh, Kak. Halo, balik lagi. Kali ini kita akan mewawancara Chair Local Chapter Indonesian Youth Diplomacy Kalimantan Timur yang baru saja dilantik beberapa waktu lalu, Farah Hugerfors. Bener ya? Betul. Wah, betul. oke. Good job. Itu aksen Indonesia. Ya. Kalau aksen Belanda kayak gimana tadi? Farah Faye Hogerfors. Hugerfors. Hogerfors. Oke, itu yang bisa bahasa Belanda mungkin ya. Kalau kita lidah Banjar ini nggak mungkin bisa menyebutkannya. Oke, Farah, congratulations. Thank Habis you. dilantik beberapa waktu yang lalu, almost hampir sebulan ya, beberapa minggu ya. Iya, hampir udah 3 minggu. Inaugurasinya ya kemarin ya, Farah dan teman-teman gitu. Semoga sukses Indonesian Youth Diplomacy-nya di bawah kepemimpinan Farah. Nah, makanya aku tuh pengen mengulik lebih jauh sih apa yang kalian kerjakan gitu, apa yang Farah dan teman-teman mencoba untuk advokasi gitu. Tapi sebelum jauh ke sana, terutama kan juga Kaltim ini ada keberadaan ibu kota Nusantara. Posisi Betul. ibu kota itu kan sangat sentral, punya peran penting gitu ya terhadap keberlangsungan diplomasi kepemudaannya atau diplomasi bilateral atau multilateral gitu, dan bagaimana peran di anak muda di Kaltim ini bisa involve itu dalam hal-hal seperti itu. Tapi sebelum lebih jauh, mungkin banyak yang belum tahu Farah itu masa kecilnya gimana sih? Lahirnya katanya di Belanda ya? Tepatnya di mana sih? Jadi bukan kota yang cukup populer kalau orang Indonesia mungkin taunya kan kayak Den Haag sebagai kota hukum gitu kan. Terus Amsterdam sebagai ibu kota. Aku tuh 2 jam dari Amsterdam ada kota namanya Deventer. Ya, di kota itu aku lahir di sana. Terus tinggal di sana sampai umur 5 tahun baru pindah langsung ke Balikpapan. Oke, berarti papa mamamu atau nenekmu emang udah tinggal di Belanda awalnya? Enggak, jadi kalau mama itu kan orang Pontianak, orang Kalbar. Terus ketemu sama papa di Pontianak juga pas kerjaan untuk pengurusan PLN lah gitu. Oke. Jadi perbaikan PLN Indonesia, bawalah orang Warsila dari Belanda untuk itu, ketemu sama mama, akhirnya mama dibawa ke Belanda sama papa. Oh gitu. Iya. Dan kamu lahirnya di sana karena Iya. ada kebetulan berdua insan ini abis menikah langsung pindah ke Belanda. Jadi itu. nikah di Indonesia dulu, tapi untuk secara kesipilannya itu di sana dokumennya semua. Oke, menarik. Nah, sebagai anak yang lahir di Belanda, terus sempat beberapa tahun ya, berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun gitu. Apa yang kamu rasakan hal yang serupa masa kanak-kanak di Belanda dengan ya mungkin ada kemiripan di Kaltim tuh? Kalau dibilang kemiripan sebenarnya tidak ada. Karena kalau di Belanda itu yang aku ingat ya Kak. Jadi di Belanda itu kan emang kelas 5 kelas 1 itu untuk umur 5 tahun di sana. Iya. Jadi berarti dari umur yang harusnya di sini TK besar 5 tahun, di sana tuh SD. Nah, pas di sana tuh aku udah mulai belajar tentang kalau di sini kan dia fokusnya bermain gitu kan, tapi sambil belajar. Kalau di sana juga, cuman dia fokusnya tuh ke arah anak-anak itu bisa arah creativity kah, atau dia lebih fokusnya ke arah akademik kah, dia bisa ngelihat dari sisi itu. Jadi sistem pendidikan Belanda dan di Indonesia tuh beda Kak. Dan ketika aku dibawa pindah ke Indonesia, ke Balikpapan, TK aku kan kalau yang di sana tuh dia TK Kristen sebenarnya. Karena itu TK dekat rumah, makanya jadi opsi itu yang pergi ke sana namanya Derang. Preschoolnya ya? SD. SD, Iya. SD ini udah SD? Iya, jadi Derang namanya di sana.
Derang itu Christian school. Terus pas aku dipindahin ke Indonesia, ditawarin lah ke beberapa sekolah di Indonesia. Salah satunya tuh dulu di sini ada AIS kan. Ya. Terus habis itu ada Raffles. Terus setelah itu opsi satunya adalah TK Istiqomah. Terus entah kenapa aku milihnya Istiqomah dulu. Jadi kan itu perbedaan tuh udah signifikan ya dari pembelajaran yang hanya kreatif akhirnya ke arah agama gitu. Selain daripada itu, aku tidak bisa bahasa Indonesia waktu itu. Jadi mamaku tuh sempat duduk di kelas setengah tahun nemenin anaknya. Iya, karena aku nggak bisa bahasa Indonesia. Jadi mamaku yang translatein semua gitu. Jadi kalau dibilangin persamaan nggak ada, malah aku tuh culture shock pertama pas pindah ke sini. Dan akhirnya bahasa kedua yang aku bisa pelajari itu waktu itu bahasa Arab. Pastinya bukan bahasa Indonesia jadinya. Karena sekolahnya kan sekolah agama kan. Jadi akhirnya dia mengajarkan bahasa Arab seperti apa, ngomong seperti apa. Jadi tuh apa-apa dulu bukan bahasa Indonesia bisanya, jadi bahasa Belanda dan bahasa Arab. Mostly lebih influensual malah bahasa Arab ya jadinya. Iya, tapi itu hanya bertahan sampai TK aja. Abis itu sekarang aku udah nggak tahu lagi bahasa Arab. Jadi ini di Belanda udah kelas 1 SD. Iya. Pindah ke Balikpapan and then masuk TK jadinya, bukan stay di SD. Karena mereka nganggapnya umur 5 tahun itu masih TK. Benar. Jadi TK besar dulu baru boleh masuk SD umur 6 tahun. Betul. Iya, begitu. Kalau Anda lanjut ke Balikpapan gitu ya. Berarti tumbuh dan besar di Balikpapan gitu. How do you feel setelah merasakan situasi yang mungkin berbeda banget ya, 180 derajat bisa dibilang gitu ya. Ada rasa ini enggak, minder atau apa dan lain-lain. Apalagi kan kita tahu pertemanan di anak-anak SD di sini tuh kan sedikit chaotic ya, bisa dibilang bahasa yang paling bisa diterjemahkan di translate gitu. Gimana yang kamu rasakan? Kan udah dari TK tuh masih nggak bisa tuh bahasa Indonesia kan, otomatis pas SD akhirnya ya belajar bahasa Indonesia. Nah SD tuh kan aku di Patra Dharma. Terus itu pun hampir setahun aku berterima kasih banget ke wali kelasku, dia banyak membantu untuk menerjemahkan ke aku sentence word by words to sentence gitu. Setiap ulangan gitu dibantu dari untuk English berarti. Iya, jadi maksudnya coba untuk memberikan pemahaman dan arti makna dari perkata itu seperti apa. Jadi bukan di special treat tapi istilahnya dia mencoba membantu lah untuk aku bisa naik kelas. Itu udah satu dibantu sama guru. Tapi kalau untuk secara pertemanan dari dulu ternyata sampai sekarang my friendship is very small gitu. Jadi it's because I don't know, mungkin karena mereka ngelihat satu aku berbeda, mereka udah taunya oh ini anak Belanda gitu kan. Tapi dulu apalagi pas SD itu aku kena ini sih, dibully kan. Jadi dibulinya tuh yang seperti dia anak penjajah, anak penjajah tuh nggak boleh pantas untuk di sini gitu. Pokoknya diolok-olokin gitu, baru diolok-olokinnya tuh sama anak-anak yang ranking 1 dan ranking 2. Kompak nih mereka berdua gitu nganin aku yang kayak anak penjajah tuh nggak bisa kan, kita dijajah nyi gitu kan. Terus aku sempat nangis, ya nama anak SD gitu kan, baru pertama masuk punya pengen temen, tapi ya kayak gitulah akhirnya aku cerita ke mamaku kan, kalau aku dibilangin kayak gitu. Terus mamaku cuma bilang, ya kan kamu bukan yang ngelakuin jajah itu katanya kan, jadi kayak ya yang dulu yang sekarang itu udah berbeda, ya dibiarin aja mereka kalau nggak mau jadi temanmu ya udah. Tapi itu sampai aku kelas 2 pun masih digituin terus, cuman itu yang membuat aku minder kan akhirnya, karena kayak orang luar emang tidak pantas untuk bisa kayak mempunyai kesetaraan dengan mereka semua gitu loh. Inferioritas ya. Betul, jadi akhirnya ya udah aku mencoba untuk menjadi, mamaku sih selalu bilang kayak ranking tuh di tengah-tengah, kan dulu tuh ada sistem ranking juga kan kalau di kelas kan. Nah terus mamaku selalu bilang kamu nggak harus jadi paling pintar, kamu harus ini itulah, tapi yang penting kamu di tengah-tengah aman gitu. Ya akhirnya aku menerapkan itu di hidupku gitu loh Kak. Jadi setiap aku naik kelas nih, mamaku ngeliat pasti aku kalau nggak di posisi 10, 11, jadi kayak di tengah-tengah gitu. Ya udah nggak apa-apa kata mama, cuman itu juga yang beri aku impact untuk lebih baik apa-apa sendiri gitu, nggak usah rely sama orang lain. Nanti kalau sama orang lain, nanti kalau aku salah dikit dibilang iya ini karena dia berbeda budayanya sama kita. Nah kayak gitu tuh yang aku
ya Ya. akhirnya Ya benar-benar. Ya itu mungkin ya itu faktor doktrin atau pendidikan yang selama ini mungkin nggak pernah tersampaikan juga ke sistem pendidikan kita, bahwa ya ada nilai historical yang terjadi secara kejadian, tapi kan impactnya kan nggak harus selalu ditanggung sama generasi selanjutnya kan. Harusnya kan itu ya yang jadi pemahaman gitu ya. cuman kan aku bingungnya tuh lebih ke kayak kenapa sejarah itu bukan buat kita belajar tapi malah stuck di dalam masa itu gitu Iya, loh. iya, iya. Dia masih yang berpikir oh iya Belanda pernah begini ya berarti dia tetap jahat gitu loh, padahal era berubah, globalisasi ada gitu kan, orangnya udah gak ada istilahnya yang melakukan itu. So kenapa harus menahan rasa permasalahan dendam di masa lalu gitu loh, dengan apalagi dengan situasi aku yang sebenarnya keluarga aku bukan datang dari keluarga yang menjajah tapi juga dijajah gitu bahasanya. Jadi kayak what's the point kalau mau blaming atau mau tunjuk finger ke orang yang sebenarnya tidak ada masa lalunya terkait dengan itu. Problemnya sih kayaknya kalau menurutku sih lebih ke rekonsiliasi aja. Kita tuh nggak pernah ngelakuin rekonsiliasi secara bangsa gitu ya terhadap apa luka-luka kita di masa lalu gitu loh. Misalnya sebenarnya ya negara kita itu harusnya ke psikolog udah gitu. Jokes gitu kayak macam-macam lah 65, 98 kejadian-kejadian yang memang harusnya itu kita tuh yuk kita ke psikolog yuk rame-rame yuk gitu. Masalahmu apa gitu? Masalah saya genosida Pak 65 Pak gitu. Harusnya kan ngomong gitu ya. Cuman kita nggak pernah ngelakuin itu. Problemnya gitu as a nation jadinya the kids, the next generation masih kayak menyimpan luka lama itu padahal harusnya kan nggak perlu dilakukan gitu ya. Betul. Iya. Oke, sebelum kita Oke, dan kemudian long short story gitu ya, singkat cerita gitu kamu akhirnya sekolah dan kemudian bukan memutuskan ya, mungkin juga faktor orang tua untuk kuliahnya pun juga di Balikpapan aja nih, nggak kemana-mana gitu. Enggak. Kenapa? Anak tunggal itu pertama, terus anak perempuan satu-satunya, terus ya udah akhirnya dipikirnya dengan kekeosan di dunia ini sepertinya anaknya bahaya kalau dilepas mengikuti chaos dunia gitu. Yang paling jauh mau diizinin waktu itu cuman ke Jakarta untuk kuliah gitu. Cuman itu pun it's a very good deal gitu karena aku dapat beasiswa udah gitu kan. Di mana? Di di STP Trisakti sama di Presiden University waktu itu. Terus udah good deal, aku bahas sama mama aku. Entah kenapa tuh mamaku keberatan gitu loh Kak untuk melepasi aku. Papaku kan mengikuti mamaku. So ya udahlah akhirnya bilang pokoknya Uniba. Kayak opsinya Balikpapan gitu, nggak ada opsi lain. Baru jurusannya juga kayak sastra Inggris aja karena kamu punya basic bahasa Inggris sudah kan dari lama. Gitu. Itu sebenarnya kayak it's my last option gitu, kayak 999 opsi itu yang paling terakhir sebenarnya gitu. Cuman ya udahlah namanya anak yang ngikutin aja. Cuman ada awalnya tuh lucu sih Kak, ditolak untuk pergi ke Jakarta tuh karena waktu itu Jakarta yang mati lampu besar-besaran itu loh di tahun 2018 atau 2019 itu. Itu karena gempa bumi kan, terus habis itu satu Jakarta tuh mati lampu. Iya, aku ada di sana tuh. Nah, terus gara-gara itu mamaku tuh jadi nggak bolehin aku ke Jakarta karena takut ada kayak disaster gitu di sana atau yang terkait dengan kriminalitas di sana. Iya, ada satu hari yang gara-gara pohon jatuh di dekat pembangkit di daerah Jawa mana gitu. Terus mati kan? Mati lampu hampir seharian full mati lampu, and then dampaknya hampir beberapa minggu gitulah. Jadi itu yang mama aku takutin. Nah setelah itu ya udahlah dikuliahin di Uniba, nggak apa-apa udah ikhlas. Cuman ternyata tuh ada hikmahnya aja sih Kak kalau buat aku. Jadi ternyata itu mamaku kayak gitu karena ternyata kan mamaku kan meninggal pas COVID kan. Nah itu kalau bayangkan aja aku kalau misalnya di Jakarta setengah mati kan aku harus balik itunya. Ya udah akhirnya hikmahnya ya berarti disuruh kuliah di Uniba tuh biar ya kalau ada situasi kayak gini nggak susah tanggap daruratnya untuk ya mengambil keputusan seperti apa gitu. Ya seperti itu akhirnya hikmahnya di situ. Benar-benar.
rest in peace ya buat mamanya Farah. Growing in Indonesia, ada spesifikasi kamu punya cita-cita nggak ya? Gitu. Pas sekolah ya kita semua pas SD ada impiannya gitu kan. Dulu kan aku sekolahnya dari PD pindah ke Raffles tuh. Nah di Raffles itu udah mulai sistematisnya kayak di Belanda gitu kan International pendidikannya. school. Betul. Terus akhirnya they teach us to be creative in our own way gitu kan. Mengeksplor diri juga seperti apa. So in my first year aku pengennya tuh jadi I think it was a chef. Oke. Ya. Interesting. Abis chef itu per 2 tahun atau per 1 tahun tuh berubah Kak. Ya. So after that I wanted to be a model. Oke. And then after that I wanted to be a notary. Oke. Nah itu udah jumping-jumpingan. And then I realized I found a passion di diri aku itu untuk menyanyi sebenarnya. Jadi at a very young age udah sering nonton TV dengan penyanyi kesukaan papaku yaitu Prince. Jadi di depan TV tuh udah kayak main gitar gitu. Jadi I found passion with music and singing gitu. So itu berubah ke situ. But after that kayaknya udah gak punya cita-cita lagi sih Kak. Karena melihat situasi saya sebagai anak tunggal satu-satunya, kalau udah masuk di usia SMA dan kuliah itu kan udah gak terfikirkan lagi ya. Oke, pikirannya main aja sih. So maksudku kayak kalau chef itu kan aku udah istilahnya tercapai cita-citanya, nggak sebagai chefnya tapi kayak aku SMK kan di SMK 4 ambil tata boga, so udah dapet lah di bagian situ gitu. The rest of it ya udah aku biarkan aja. Kalau singing itu kan akhirnya aku ambil jadi hobi aja. Dulu aku di kampus itu kan ikut choir, jadi nyanyi di choir aja, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau untuk sekarang kalau ditanya cita-citanya apa, really untuk aku, untuk menjadi diri aku sendiri aja itu udah sebuah pencapaian cita-cita sih. Untuk bisa diterima apa yang aku inginkan dan juga apa yang aku bisa lakukan, ya itu udah part of cita-cita aku tercapai. Oke, siap. Dan kapan interesting atau rasa ingin tahu tuh muncul untuk join this part of thing ya, kayak advokasi, duta wisata dan lain-lain. Ketertarikan tuh kapan kemudian munculnya? Sebenarnya kan awalnya aku terjun ke komunitas atau wadah-wadah seperti itu tuh di AMB, Anak Muda Baik Papan. Nah aku tuh waktu itu tahun berapa ya, 2018 kah kayaknya. Masih SMA berarti? SMA kelas 2 waktu itu. Ikut AMB Boys and Girls. Nah itu awal mulanya aku untuk ngelihat anak muda di Balikpapan tuh sebenarnya kayak apa, karena kan aku strict parents Kak, jadi aku tidak boleh keluar dari rumah. Pasti. Gitu, agak susah lah kalau mau keluar, harus izin dulu, harus jelas kemana, jam berapa, sama siapa, itu tuh udah jadi setiap kali udah kayak mau buat proposal kalau mau pergi keluar gitu kan. Cuman ya itulah aktivitas pertama aku yang aku lakukan. Nah dari situ sebenarnya kayaknya ya teman-teman yang di sana tuh menyadari kalau aku tuh I have a voice for something gitu, bukan untuk yang kayak anak muda have fun gitu loh Kak. Jadi waktu itu rekomendasinya adalah coba deh ke arah duta wisata, karena sepertinya kamu agak vokal untuk bisa membicarakan sesuatu gitu. So akhirnya aku mau coba duta wisata pas SMK, cuman umurku belum masuk waktu itu pas SMK, karena aku lulus kan umur 16 mau 17. Nah jadi pas kuliah lah aku cari sisi stabilnya aku di kuliah, berarti semester 3 itu baru agak aman untuk mulai. Jadi barulah daftar duta. Nah duta pun sebenarnya untuk yang diadvokasikan itu kan emang gak jauh-jauh dari pariwisata dan emang di lingkungan juga sih ke arahnya. Cuman it's my first try. Biasa kan orang-orang itu kalau duta itu kan 2 kali 3 kali dulu kan try-nya. Aku my first time langsung goal gitu dapat. Cuman yang aku pelajari banyak itu kan the relation di dalam pertemanan satu angkatan itu sebenarnya. Jadi pas duta itu kan aku seangkatan sama Ai sebenarnya. Iya, jadi the starting point journey pun bersama-sama sama Ai gitu ngelihat. Tapi
she was very powerful gitu kan untuk apa yang dia advokasikan. Sedangkan aku waktu itu pemikiranku masih kayak anak SMA sih Kak. Ketika mau mengadvokasikan sesuatu tuh yang kayak Apa yang nggak ya? kepikiran pemerintah tuh bakal mendengari atau tidak Ya. gitu, atau dari setiap stakeholder itu bisa menyetujui atau enggak. Pikirannya kayak ya ini bagus, ya udah gitu. Kalau bisa dilaksanain lah saya laksanakan. Nah, pas itu mulai berubah semua itu ketika ya AI menawarkan untuk ikut yang Y20 itu. Oke. Nah baru dia menawarkan lah ke kita semua di satu angkatan itu yang mau jadi facilitator untuk di FGD. Oke. Nah itu kan karena aku dulu backgroundnya juga anak debat kan Kak. Jadi I Bahasa think Indonesia atau Inggris? Inggris. Oke. Jadi ada potensial lah untuk bisa menelaah terkait kayak permasalahan undang-undang dan policy brief gitu Ya. kan. Dan akhirnya awalnya aku nggak yakin, terus Ai juga convince aku ya kayak belajar aja lah, coba gitu, Ya. cari tahu sisi lain dari ini seperti apa. Akhirnya Ya. aku coba lah Kak. Ya. Itu benar-benar belajar 1 bulan 24 SKS. Jadi betul-betul yang kayak ya ini kalian baca soal sustainable livable city nih nanti, tapi di arah misalnya ekosistem kelautan kah, maritim gitu. Nanti atau bagian lautan atau petaninya kah, lahan lah gitu kan. Terus dapat bagi-bagiannya, ya udah itu yang kita kerjain benar-benar dalam gitulah ya Kak. Di situ aku baru pertama kali nyadari, oh apapun yang kita advokasikan itu harus punya landasan gitu bahasanya. Harus ada datanya, baru bisa kita mengajukan sesuatu. Nah kalau kita mau mengajukan sesuatu pun harus kembali lagi, apakah data ini pernah dilakukan atau tidak ada datanya sama sekali. Nah itu jadi bisa penopang mendukungnya gitu kan. Nah dan akhirnya ya udah disitulah baru aku belajar, this is actually fun gitu. Walaupun agak stressful buat aku sebenarnya kan. Cuman semua itu emang buat aku proses pembelajaran aja sih Kak. Dan akhirnya makanya aku memilih untuk masih terjun di sini. Apalagi untuk dalam waktu kayak 4 tahun, it's been a long time. Ini 4 tahun udah berarti ya? Oke, berarti Y20 itu 2021 ya? 2022 ya, di Balikpapan ya, yang dibawa sama EYD. Betul. Dan kebetulan memang AI sih lagi-lagi nih pelakunya AI gitu ya. AI dan AI apa namanya? Ya mungkin waktu itu juga kita ada lagi G20 kan ya. Betul. Lagi G20 jadi tuan rumahnya di Nusa apa? Nusa Dua, Bali. Dan Y20 tuan rumahnya di Balikpapan gitu ya. Jadi konsepnya G20 itu kan di Bali kalau nggak salah ya. Tapi untuk youth-nya waktu itu dia summitnya di Jakarta sama di Bandung. Baru mereka buat si pre-summitnya bahasanya. Jadi pre-summit itu konsepnya mereka adalah untuk memperkenalkan ke seluruh delegasi kalau Indonesia itu bukan hanya di Pulau Jawa, tapi menyebar gitu di provinsi lainnya. Makanya salah satunya mereka tuh mencocokkan dengan isu-isunya Kak yang waktu itu mereka bawa. Jadi ada 4 subtopik. Nah salah satunya itu kan di Kalimantan Timur itu gara-gara subtopiknya sustainable and livable city. Makanya dipilihlah kota Balikpapan karena sangat mencerminkan dengan isu tersebut gitu. Aman dan nyaman. Iya, gitulah. Jadi akhirnya jadi tuan rumah. Nah itu sebenarnya alasannya kenapa kita dapet lah chance untuk bisa jadi pre-summitnya gitu. Oke. Ya memang kan rangkaian G20 itu sebenarnya bukan cuman puncak acaranya memang di Nusa Dua Bali, cuman rangkaian acaranya kan banyak ya. Benar. Gitu nggak cuma hanya di kan dia sana. Sherpa track-nya banyak juga ya Kak. Betul. Jadi kayak G20 ada turunannya lagi tuh. Nanti ada untuk fokus ke woman-nya, ada fokus ke bisnisnya, ada salah satunya ke youth lah akhirnya gitu. Betul. Ya, banyak sih memang turunannya. Berarti kesadaran kamu terhadap global issue dan lain-lain apa segala macam itu baru kemudian lagi-lagi didorong nih sama satu orang ini, kawan kita satu ini gitu gara-gara ada ya Y20 itu berarti ya. Sebenarnya kan kalau secara general pas lomba debat itu kan juga belajar banyak ya Kak. Ini timelinenya di mana nih lomba SMK. debat? SMK. Kamu SMK mana sorry? SMK 4. SMK 4 oke. Ya, jadi ada English Club waktu itu di sana. Menarik SMK 4 punya English Club ya? Iya punya. Dan waktu itu it's a funny story again. Jadi awal mulanya aku disuruh ikut lomba debat itu it's not because of my will. Rata-rata perlombaan yang aku ikutin itu bukan karena kemauan aku gitu loh Kak.
Karena lidahmu, karena mereka ngeliat mother tongue-mu sudah Iya. itu gitu. Terus abis itu tuh karena juga ini aku terbiasa pakai AC Kak. Jadi kayak sekolah negeri itu kan Iya, kipas kalau hidup, kalau Iya. enggak ya udah gitu kan. Panas-panasan. Iya, terus mamaku mengajukan untuk menawarkan belikan AC gitu untuk di Oke, kelasku gitu. oke. Tapi ya persyaratannya dari sekolah tuh adalah Farah lomba apapun harus ikut, dia harus pasrah gitu loh ikut lomba. Termasuk lomba debat lah akhirnya ini yang awal dipikirnya bahasa Inggris yang paling penting itu yang mau diunggulkan. Ya akhirnya itulah persyaratan yang ini akhirnya ditembak balik. Ikut iya. ya lomba debat bahasa Inggris. Sudah habis ikut lomba debat itu aku mulailah belajar tentang isu-isu yang ada di Indonesia dulu kan Kak. Jadi yang kayak sesimpel kan kalau debat itu ada motionnya. Terus kita harus bisa jadi pro maupun kontra gitu kan. Nah di situ aku belajar di setiap sisi motion itu kita harus bisa bukan hanya ngeliat dari satu sisi aja, tapi melainkan dari dua sisi itu. Kadang ada poin di masing-masing hal tersebut. Aku dulu tuh paling ingat ada yang di bidang pariwisata motionnya atau untuk sesimpel yang kayak baju seragam anak sekolah itu seharusnya bebas atau pakai baju seragam gitu kan. Nah dari yang itulah aku baru belajar this is how you found pros and cons. Nah yang konsep aku belajar dulu di debate itu yang aku bawa pas aku belajar untuk menjadi facilitator. Kita harus ngeliat dari dua sisi dulu, dari dua sisi baru bisa diberikan solutionnya, optionnya, benchmarkingnya. Kita harus by data kan semua itu. Semua opsi yang aku pilih jadi pros itu ada datanya. Semua yang cons juga aku pilih datanya gitu. Benar. Iya, jadi semua itu berawal dari debat sih. Itu emang landasan dari awal itu dulu kan, Kak. Menarik. Baru bisa nyambung ke pas kejadian di fasilitator itu. Mungkin kalau yang nggak tahu motion tuh bahasa Indonesia mosi kali ya. Mosi, bener. Jadi dikira motion tuh gerakan mungkin Oh nanti. iya. Karena ada dua ya. Benar-benar. Selain diajak sama Ai gitu ya. Iya. Kenapa akhirnya kemudian memutuskan untuk bergabung di dan EYD dan kenapa akhirnya aku running deh for keketuaan ini. Izin lapor ketua kalau bahasa anak-anak Instagram sekarang. Sebenarnya aku juga nggak pernah berpikir kalau bisa sampai 4 tahun Kak. Jadi untuk di tahun keempat pun awalnya aku tuh mau berhenti udah karena my last position was a deputy chair gitu kan sebagai wakil dari IYD Kaltim. Cuman lagi it's not my will sebenarnya, it sounds nggak oke sebenarnya untuk apalagi jadi chair yang bilangnya it's not her will untuk mau menjadi chair gitu kan. Itu sebenarnya dorongan dari temen aku yang satu organisasi itu juga dia mendorong untuk who else kalau bukan aku gitu. Dia motivate-nya kayak gitu. Cuman karena aku juga udah ngelihat situasi dengan chair-chairnya yang sebelumnya kan teman-temanku juga kan Kak. Mereka juga Hana, Rifki dan itu it's complicated untuk menjadi chair gitu. Dengan apalagi organisasi yang sebenarnya di Kalimantan Timur tuh belum terbuka secara seluruhan gitu sih Kak. Jadi kayak bahasa diplomasi aja terkadang orang masih bingung makna diplomasi itu sebenarnya apa gitu kan. Jadi kayak it's hard apalagi dengan usia aku yang masih 23 tahun itu cukup susah karena teman-temanku yang di dalam organisasi aja mereka usianya ada yang lebih tua dari aku. So untuk mengambil sampai posisi ini tuh sebenarnya aku udah mau berhenti karena di tahun kedua tuh aku nggak dapet posisi yang bisa upgrading diriku Kak. Jadi my first year itu kan aku jadi LO officer. Terus di tahun kedua tuh aku juga jadi kayak gitu, masih jadi officer. Sedangkan teman-teman aku yang aku bantu training ini itu mereka naik nih posisinya. Aku aja yang enggak. Jadi aku pengen stop. Di tahun ketiga itu aku tidak ditawarkan sama sekali untuk bisa naik posisi. Padahal aku adalah member aktif secara internal gitu kan. Akhirnya yang ditawarkan adalah member aku yang baru di pas tahun kedua LO itu dia naik jadi chair. Sedangkan aku ditawarkannya lagi jadi officer. Tapi di divisi yang berbeda. Terus aku berpikir udahlah kalau ini bukan tempatnya aku cari tempat lain gitu kan awalnya aku pikirnya. Terus nggak lama tuh aku ngeliat di post Instagramnya IYD Pusat.
di headquarter itu mereka IYD Kaltim mencari deputy chair secara eksternal. Oke. Terus aku berpikir ini my will sih sebenarnya. Oke. Dengan menanyakan beberapa saran dari orang-orang if I'm capable for this position. Akhirnya aku daftar secara mandiri tanpa diketahui, ya udah aku aja yang berjuang sendiri untuk membuktikan diriku gitu kan. Cause as you can see in my past life juga yang pas SD nggak ada yang yakin sama aku. Sampailah di usia ini pun tidak ada yang yakin sama kompetensi aku gitu kan Kak. Jadi akhirnya aku daftar sendiri, aku interview seperti orang eksternal yang tidak pernah di IYD gitu. Aku itu kan interviewnya bukan sama orang Kaltim Kak, tapi melainkan sama orang di HQ. Mereka yang interview dari regional developmentnya. Salah satunya waktu itu AI, regional development co-headnya. Cuman ada satunya lagi, jadi aku tuh dikasih ke division people juga untuk menanya-nanyakan terkait SDM gimana permasalahannya, terus solusinya seperti apa kalau jadi deputy chair. Udah habis itu I didn't expect kalau aku dapat, karena I feel I was too honest saat itu, I was too straight gitu. Yang aku bilang kayak ini permasalahan Kaltim tuh kayak gini, sampai aku sempat berpikir kayaknya nggak mungkin deh mereka milih aku karena aku kayak banyak complaining, tapi solutifnya mungkin nggak ada gitu. Terus aku mengutarakan apa yang aku rasakan selama 2 tahun di IYD gitu aja sebenarnya. Terus habis itu turns out I got it gitu. Dengan yang kayak what should I do? Nobody sebenarnya pernah brief ke aku gimana sih cara menjadi wakil, karena titik poin tertinggi aku saat itu ya menjadi wakil Kak. Dan aku nggak pernah apalagi mengurus organisasi atau forum. But I thought at the time ya karena ada chairnya berarti aku cuman menjadi backupnya dia gitu kan, sebenarnya bukan back burner tapi backupnya dia. Akhirnya in that year IYD Kaltim sebenarnya menurun karena we didn't have like a good program yang bisa di show off. Karena kita masih pakai program dari tahun-tahun sebelumnya yang udah dibuat duluan gitu kan. Jadi kayak we just shifting on the way of the vision, mau diarah kemana gitu. Yang awalnya mungkin berpikirnya untuk mengkolaborasikan untuk organisasi dan kepemudaan, akhirnya di tahun itu kita coba shiftingnya untuk di arah community with disabilities juga. Jadi makanya ada di tahun itu kayak seminar bahasa isyarat, terus kita juga fokusnya ke apa ya bahasanya, seperti apa sih acara kalau misalnya di bulan puasa itu berbagi, ya pokoknya kayak gitulah. Jadi kegiatan yang kayak langsung ke masyarakatnya. Kita nggak fokus yang ke arah isu globalnya dulu. Kita langsung mau kasih impact ke masyarakatnya aja dulu arahnya akhirnya. Nah itulah yang menjadi itu bukan permasalahan, tapi itu jadi tolak ukurnya kinerja tahun ketiga dan tahun pertama kedua tuh jauh gitu, jauh dari akarnya gitu kan. So when it reach untuk sampai tahun keempat ini aku menjadi chair, ya kita harus envisionnya kembali arahnya IYD ini sebenarnya pengennya menjadi apa gitu. Yang awalnya arahnya international relation itu yang harus dibawa kembali lagi, nggak bisa yang hanya berfokusan apa yang kita bisa langsung kasih impact, tapi harus masih bersinggungan dengan diplomasinya ini apa. Nah ya udah kayak gitu aja sih Kak. Kan menarik ya karena posisinya IYD ini kan menurutku tuh kan close organization ya, bukan open organization sama seperti mostly organisasi kepemudaan lainnya lah. Let's say kayak Balikpapan Youth Spirit gitu, yang bisa people come and go gitu, kapan aja gitu. Tapi kan kalau di IYD itu ada proses registration, terus kemudian di interview, dilihat latar belakangnya, cek background dan lain-lain gitu ya, apa segala macam gitu. Sampai akhirnya oke, diterima nih kamu masuk di posisi-posisi yang seperti kamu bilang tadi. Aku ada di officer, ada proses apa ya? Step by stepnya gitu lah ya. Sampai akhirnya seperti yang Farah dudukin gitu di posisi chair gitu ya. Nah, menurut kamu dengan proses kualifikasi yang mungkin berbeda dengan organisasi lainnya gitu ya, apalagi juga banyak aku kenal beberapa teman-teman di IYD itu kan keren-keren gitu ya, secara personal brandingnya udah keren gitu ya, apa yang mereka kerjakan juga sangat keren gitu. Posisi tawar apa sih yang coba diberikan nama IYD Kaltim ini gitu?
Berarti ini offeringnya IYD ke orang-orang Betul. pemudanya kan? Betul, bukan hanya orang muda tapi dengan multi stakeholder lainnya juga ya. Oh oke. Berarti let's say kalau kita bahasnya ke teman-teman yang ada di IYD saat ini Betul. dulu ya. Kalau di IYD tersendiri, kalau di tahun pertama kayak Mas sendiri bilang kenapa orang-orangnya bisa sekeren itu dengan yang kayak punya personal branding. Karena we need someone who can speak the advocate yang diadvokasikan gitu kan. Jadi that's why at the first year yang untuk Y20 I think it's because kita harus mencari orang yang bisa mempublikasikan Y20 ini di mana dan kapan biar ada dapat feel momentumnya gitu loh Kak. Nah tapi itu terbawa lah sampai tahun kedua, ketiga dan sampai tahun keempat. Nah tapi yang signifikan terlihat masih bertahan itu kan di tahun kedua. Karena tahun ketiga itu kita udah mulai sebenarnya IYD itu tidak eksklusif, cuman orang tuh ngelihatnya kayak kalau masuk ke IYD tuh berarti orang-orang keren gitu kan sebenarnya. Cuman in reality untuk tahun keempat aku coba untuk menggeserkan itu Kak. Aku tuh cuman membutuhkan teman-teman yang bisa vokal dengan apa yang mereka inginkan dan juga kinerja mereka yang secara volunteer. Jadi membangun rasa volunteer bukan semuanya tentang monetary gitu. Jadi itulah orang-orang yang sebenarnya aku cari. Yang aku offer ke mereka itu cuman aku bilang ya kalian satu, aku mau bangun rasa kekeluargaan yang dulu ada di tahun pertama. Karena di tahun kedua, ketiga ada, cuman agak susah karena LDR-nya inilah, karena kaltim kan gitu, ada jarak. Oke, habis itu kedua tuh aku menawarkan untuk teman-teman apapun yang mau diadvokasikan bisa dibicarakan. Kalau bisa ada yang selaras itu yang bisa kita jalankan. Jadi bukan hanya ide Farah sendiri gitu loh Kak, tapi kontribusinya mereka mau dari divisi apapun, mau dari partnership Kak, mau dari people Kak. Kalau mereka punya program, ya silahkan gitu. Kalau mau dikolaborasikan, misalnya karena mereka duta wisata nih, let's say, mereka mau kolaborasikan untuk program kerja mereka yang nanti mereka lomba lagi ke ajang lebih tinggi gitu. Ya itu juga boleh gitu, nggak ada salahnya. Jadi itu yang aku bisa offering. Kedua, ketiga, aku offeringnya bukan ya kalian bakal dapat dana ini itu, enggak. Aku cuman bilangnya ya ini tempat belajar dan ini saatnya kamu bertemu dengan orang-orang yang lebih luas. Karena biasa kan kalau di Balikpapan ya ketemunya sama orang Balikpapan aja. Kalau dia nggak pemenang ya berarti dia nggak bakal ketemu sama orang Samarinda. Kalau bukan dia yang cari sendiri gitu kan. Tapi kalau ini ya udah kesempatannya lebih luas aja karena udah dalam satu lingkaran. Ya udah ketemu sama orang-orang ini nih. Kalian mau pun membawa organisasi kalian untuk bisa berkolaborasi dengan orang-orang hebat yang ada di IYD ya nggak masalah gitu. Ya karena jejaringnya juga ya aku kan ngebuka websitenya IYD ya, proper banget gitu. Maksudnya memang ini sih seharusnya organisasi di Kaltim bisa banget loh bikin kayak gini gitu. Sebenarnya harusnya gitu bikin website bagus dan lain-lain. Terus aku lihat nama-namanya gitu. Ya ada Farah Safitri sebagai deputy chair gitu ya. Deputy chair dia. Dia chair juga bersama dengan sekarang ya. They're both chair katanya. Karena dia posisi sama. Anggota DPRD DKI Jakarta, benar. Betul. Terus ada satu nama yang kelihatan banget tuh Pangeran Sihaan. Dia dulu pundit bola dan lain-lain, punya media asumsi dan ya kalau anak bola tau lah itu. Jadi namanya udah nama-nama established di nasional gitu sebenarnya ya. Dan kalau mau berjejaring ya ini potensi yang sangat luar biasa menurutku karena aku geser dikit deh gitu supaya ini kita ngomongnya lebih localize. Kan Kaltim ada IKN nih gitu kan. Kan tadi aku bicarakan. Kamu ngelihat posisi Kaltim dengan adanya IKN itu di peta diplomasi internasional ke depannya bakal gimana gitu? Wow berat ya. Tiba-tiba dari potensial yang bisa diberikan dari IYD tiba-tiba nanti kita masuk lagi di situ soalnya gitu. Kalau potensialnya semua dari skala sektor stakeholders itu bakal merasakan ada perubahan gitu kan dengan ada IKN. Gak harus secara stakeholder aja, kita aja apalagi untuk anak-anak muda zaman sekarang tuh udah ngerasain oh ini ada perbedaan gitu yang akan datang di masa depan. Ini aja 2028 ya gak sih secara politik akan berjalan di IKN gitu sudah kan. Berarti
Tapi kan sebelum itu juga kalau dibicarakan soal peta diplomasinya kan sudah berjalan sebenarnya. Ya. Jadi kalau yang aku lihat ya, peta diplomasi yang udah terjalan itu kan berarti di ekonomi, yaitu investornya udah nih Benar. berjalan ya kan. Terus untuk diplomasi di arah kebudayaan itu juga ada, karena mungkin aku background pariwisata jadi agak tahu gitu kan. Waktu itu ada melaksanakan EBIF Ya. di Samarinda itu, Samarinda. ya itu salah satu bukti ini kan diplomasi untuk betul. kebudayaan. Terus kalau untuk energi dan juga kayak lingkungan itu kan mereka udah punya kerjasama juga kan dengan kalau nggak salah Germany untuk terkait itu, jadi terkait forest city dan juga smart city-nya gitu. Jadi sebenarnya untuk pemetaannya udah ada gitu, cuman kan yang yang dijadikan bukan isu sih, lebih ke kayak kesadaran teman-teman itu kalau bukan dicari ya nggak bakal tahu gitu. Jadi kayak sebenarnya karena knowledge-nya mungkin masih terbatas kali ya. Ya, jadi maksudku it has been served gitu. Tapi untuk diri kita mencari tahu itu masih sedikit gitu. What I understand itu juga kayak di Indonesia we all have trouble with literacy. Membaca. Benar. But what is more popular is through video gitu kan, through reels. Tapi yang aku juga sadari adalah somehow apapun yang konteksnya negatif itu lebih menjual daripada yang edukatif dan informatif gitu. Karena aku sendiri kan juga jadi brand ambassador di imigrasi. Karena aku juga harus memperhatikan views-nya aku kan di setiap post itu, yang mana yang lebih menjual gitu kan. Ternyata everything that has konteks yang misalnya bisa disinggung atau bisa dipermasalahkan itu yang akan menjadi lebih popular daripada yang ini sekedar cuman just information. Iya. Dan disitulah akhirnya aku berpikir how can we shift this issue supaya teman-teman tuh bisa tahu bukan hanya secara peta diplomasinya aja, tapi secara permasalahan yang akan datang di IKN atau apa itu gimana. Masa setiap kali kalau dia arahnya permasalahan baru bisa dijadikan di notice gitu. Tapi kalau dia informasi yang kayak ini nih peta diplomasinya udah banyak nih yang udah invest, udah ada perkembangannya, dan konsep diplomasinya yang bukan tradisional lagi, yang udah diarahkan sebagai para diplomasi. Para diplomasi itu kan konsepnya kayak bukan pemerintah pusat yang mengerjakannya, tapi pemerintah daerah, pemerintahan provinsi, pemerintahan kota itu bisa menjadi orang pihak pertamanya yang bisa menguntungkan keunggulannya. Makanya kan kayak EBIF itu salah satu contohnya. Bahwa dinas pariwisata dan dinas kepemudaan di provinsi mengambil momentum itu gitu kan. Itu ada salah satu buktinya sudah. Kalau itu para diplomasi saat ini. Mungkin kalau di 2028 karena dia udah aktif secara politik di IKN, mungkin kembali juga ke pemerintah pusat juga untuk bisa menghandle hal tersebut. Benar. Karena setahuku ya ada beberapa negara atau kota-kota yang mungkin mempunyai potensi tapi belum banyak dikenal, kayak contoh Seychelles gitu. Mayornya atau wali kotanya itu mempromosikan langsung gitu apa keunggulannya mereka dan lain-lain. Itu kan juga sebenarnya part of the local yang mencoba untuk mendiplomasi ya, entah itu economically atau kebudayaan ataupun lainnya gitu ya. Nah itu yang mungkin ya the problem sama orang Indonesia kan, karena tadi literasinya rendah, jadi critical thinkingnya tidak ada gitu kan. Jadi gampang ke-trigger dengan segala sesuatu hal yang yang fenomena aja gitu, yang lagi rame dibicarakan ya kita rame-rame di situ. Tapi kan nggak pernah ada satu hal yang ini ada problem nih, kita kerjain sama-sama sebenarnya bisa selesai loh nih. Dan sebenarnya kan teman-teman tuh bisa notice duluan ya. Semua perkembangan itu kan dia udah merefleksikan dari misalnya dari negara lain nih. Kan kita Indonesia nih kalau istilahnya dari aku ya. Karena aku balik ke Belanda waktu itu aku ngeliat Belanda udah 10 tahun lebih maju daripada Indonesia. So sebenarnya teman-teman bisa reflect gitu. Sebelum akan ada isu tersebut, pasti udah ada artikel yang membahas itu secara kecil-kecil dulu gitu loh. Jadi itulah pentingnya sebenarnya literasi untuk bisa mengetahui arah kita ke depan itu akan muncul isu-isu seperti ini kah, atau perkembangan seperti ini kah. Jadi teman-teman tuh nggak terkejut dan tidak langsung termakan dengan hal yang diviralin gitu loh. Benar. Oke, nah dengan posisinya IKN dan kemudian adanya EYD yang secara struktural udah lengkap banget gitu ya, dari posisi di
di Jakarta gitu, bahkan di provinsi-provinsi lainnya juga udah ada gitu ya. Apa peran yang bisa diambil dalam IKN as a global city kan bahasanya gitu ya. Betul. Kalau peran, realistically speaking kan kita udah pelan-pelan kan menjalankan itu sebelum juga kayak IKN udah dibangun saat ini gitu kan. Sebenarnya dari mulai Y20 itu kan udah menyadarkan juga dengan adanya diplomasi dan forum-forum ini. Sebenarnya jejaknya dengan dari Pak Jokowi sendiri pun itu udah membuka arah terkait ternyata ada forum ASEAN, ada forum MIKTA, ada forum G20, terus sekarang ada BRICS juga. Nah, itu kan sebenarnya membuka pemikiran untuk anak muda sekarang bahwa cara menyampaikan sesuatu itu ada cara-caranya juga gitu kan. Salah satunya dengan berdiplomasi. Nah, untuk perannya IYD tersendiri kalau misalnya dengan arah IKN yang berkembang saat ini, tentunya untuk mempertahankan pemuda di Kalimantan Timur agar tidak tergeserkan itu adalah ya kita berkolaborasi. Kita sekarang itu nggak bisa menanam konsep yang dilakukan seperti kayak di Belanda itu kan individualistik ya di sana. So di sini kita harus sama-sama erat gitu untuk melakukan sesuatu, nggak bisa hanya sendirian. Makanya kalau IYD kan kita udah coba bermitra juga sama Gerbang Tara gitu kan. Itu karena mereka juga udah bermitra sama IYD di headquarter. Jadi makanya kami menjalankan juga tugas-tugas yang seperti menjadi facilitator di kegiatan workshopnya Gerbang Tara. Makanya itu salah satu bukti kita untuk selain membantu untuk membuka di arah diplomasi itu seperti apa, tapi kita juga mendengar permasalahan yang ingin dikasih solusi dan siapa tahu solusi tersebut itu bisa kita yang buatkan programnya. Benar. Dari apa yang diisukan dan dipermasalahkan itu yang bisa dibantulah setidaknya. Tapi karena kita tidak bisa karena yang misalnya lebih jauh ke masyarakat adat gitu kan, kita fokusnya ke pemuda balik lagi. So kita fokusnya ya udah berarti isu-isu di pemuda ini yang mau diperbaiki itu di arah mana dengan perkembangannya adanya IKN gitu. Ya karena gini, aku berpikirnya gini, mungkin bisa di-challenge ya. Kamu bilang Belanda dengan apa tadi kotamu tadi? Deventer. Ya, dengan Balikpapan ya misalnya udah ketinggalan 10 tahun gitu ya. Tapi kalau misalnya secara infrastruktur mungkin bisa ketinggalan gitu, tapi secara pemikiran kita bisa loncat lebih jauh gitu ya dengan mengadopsi atau mengadaptasi program-program yang ada di luar gitu ya. Misalnya tadi kita nggak pernah tuh mendatangkan orang untuk anak muda dari seluruh bukan Indonesia ya, tapi seluruh dunia untuk misalnya residensial di sini sebulan 2 bulan untuk ya belajar aja, mereka belajar, kita fasilitasin mereka gitu ya. Untuk kan kalau di program itu kan di belahan dunia manapun kan banyak ya. Iya benar. Pemerintah daerahnya bahkan yang memfasilitasi hal-hal kayak gitu kan, untuk mereka belajar menjadi localized di misalnya di Sapporo di Jepang ada gitu ya, di Amerika di wilayah negara bagian mana itu ada gitu ya, atau di Eropa gitu. Tapi Indonesia tuh kayak nggak ada gitu. I mean nggak harus ada di Indonesianya sih. Nggak, maksudku kalau kita mengadopsi hal itu, it's possible. Iya, tuh diplomasi tadi. Iya, cuman maksud aku pun orang yang misalnya pergi dan dipercayai untuk menjadi delegasi itu adalah orang-orang yang berpotensial untuk membantu pembangunan Indonesia. Benar. Jadi gitu. kayak enggak bilang itu tidak berguna buat mereka pergi ke sana kalau balik tuh tidak ada kerja. Bukan kayak gitu sebenarnya. Cuman maksudku you have the biggest potential gitu. Apalagi udah dibantu sama negara untuk bisa mendapatkan hal tersebut. Ya it's your time gitu. Kamu jangan tembak balik ke orang-orang yang misalnya cuma di Indonesia aja. Malah orang yang di Indonesia saja yang belum misalnya pergi ke luar negeri udah punya wawasan yang sama seperti orang-orang yang sudah pergi exchange, let's say kayak gitu kan. Buktikan aja sih, maksudku kayak you have keunggulan itu, so as youth you should give everything yang sudah kamu dapatkan di sana. Oh di sini tuh misalnya let's say ya kak, yang aku pelajar aku balik ke Belanda ini pentingnya pemilahan sampah, let's say kayak gitu. Pentingnya pemilahan sampah itulah baru mau diterapin di Balikpapan juga kan, ya. Jadi di sana itu mereka untuk usia yang seperti baby boomers pun mereka siap dengan apapun perubahan dari pemerintah. Sedangkan di sini, gimana kita mau meyakinkannya kak ke orang tua kita kalau pentingnya memilah sampah itu?
capek kan. Iya, Kadang dibilangnya kita anak muda terlalu pintar gitu, kayak udah mau memang mintarin. pintar. Iya, iya. Tapi ya kan kita nggak bisa ngomong gitu. Nah tapi dengan benchmarking yang seperti itu saja, permasalahan perbudayaan, kesopanan itu jadi hal yang cukup sulit untuk di Indonesia untuk bisa secepat itu drastis perubahannya. Betul. Karena pemerintah udah coba, tapi pengimplementasiannya juga sulit. Sangat sulit karena ya tadi akar permasalahan dengan aku mencoba untuk mengcompile apa yang kamu alamin di masa anak-anak, penerimaan ya anak kecil 5-6 tahun kan harusnya tidak berpikir kamu pernah jajah kita enggak gitu loh gitu kan harusnya enggak gitu. Dan kemudian jadi malah menurutku harusnya kita yang sebenarnya harus membuka diri kepada hal apapun di dunia ini, justru malah menutup diri kan? Iya, we live kayak in a bubble. Yeah, iya benar gitu. Dan ya kayak katak dalam tempurung kan kalau apanya namanya peribahasanya gitu. Tapi ketika kita mau mengucapkan bahwa kita nih global citizenship dan lain-lain, ada yang ngomong itu antek-antek itu asik karena bertolak belakang gitu loh, jadi aneh gitu. Jadi hopefully gitu ya, aku sih berharap supaya kita tuh nggak punya pola pikir seperti itu gitu. Iya, itu harus diimprovisasikan sih di masa depannya dengan mulai dari sekarang sebelum datangnya pendatang lain yang ke IKN ini ya. Takutnya kita duluan yang tergeserkan. Aku nggak mau menjadi orang yang gimana-gimana, tapi aku orangnya realistis kan. Ya, bener. Kita harus siap bersaing dan siap untuk mempunyai kompetensi yang tidak kalah saing dengan mereka sebenarnya. Kalau enggak, takutnya kita yang sudah 10 tahun, 15 tahun di sini bisa tergeserkan hanya karena orang yang baru datang sebulan, 3 bulan gitu loh Kak. Bener. Jadi makanya apapun organisasi apapun sebenarnya ya Kak, bukan hanya dari IYD, itu semua teman-teman tuh harus siap dengan perubahan dan juga harus siap dari SDM mereka sendiri sih. Jadi ambil kesempatan dari tahun ini sampai tahun depan itu untuk memaksimalkan apa yang bisa dimaksimalkan. Setuju. Ya seperti apa yang aku kerjakan juga sih dengan Kaltim Life, maksudnya ya hopefully mungkin 2028 jadi ibu kota politik ya Kaltim Life berarti jadi media nasional. Amin. Oke, parah. Ini udah sejam kita ngobrol, gak kerasa. What's next? Bukan what's next ya, tapi apa yang ingin kemudian Farah kerjakan sih di momen ini nih setahun ke depan? Oke, in 1 year sebenarnya karena aku orangnya realistis, I go with the flow. Karena aku nggak terbiasa untuk buat planning seperti itu. Cuman paling untuk rangka timelinenya teman-teman di IYD Kaltim, mungkin teman-teman bisa pantangin aja IG-nya IYD Kaltim, program-program kita yang akan kita lakukan. Cuman kalau dari secara visi udah dibilang kita visinya adalah di kabinet Diplom Muda. Jadi memang diplomasi ke anak muda yang fokusnya di perbaikan SDM kepemudaannya dulu. Baru I don't know what's next year, siapa yang akan mengisi posisiku ya it's up to them. Tapi untuk tahun ini aku mau perbaiki SDM dan kesiapan SDM-nya terlebih dahulu dengan isu-isu yang akan datang. Oke. The last question. Oke. Will you go to the politics practice? It's because karena IYD tuh ada diplomasinya ya kayaknya. Terus alumni kita tuh rata-rata emang politics. Tapi ini notabene-nya ya, IYD tidak ada membahas politik sama sekali. So kalau misalnya ditanya in the future untuk politics, dari dulu aku selalu bilang aku nggak mau jadi politisi sebenarnya. So aku pengennya lebih ke slow living aja sama menjalankan platform yang aku punya. Dan memberi dampak kepada orang-orang itu aja lain sih. sekitarnya. Gak mau ribet Kak. Siap, thank you Farah. Thank you juga Kak. Kalau mau follow Instagramnya Farah di mana Farah? Waduh susah lagi namanya. Tapi @FFHogerForce. Ya bisa cari di apa namanya? Biasanya di collaboration postnya imigrasi kok. Imigrasi imigrasi. Betul. Atau bisa juga ikutin segala kegiatan di kalau mau cari tahu di @IYD Kaltim lah ya. @IYD.Kaltim. Iya benar. Oke, thank you Farah atas juga. waktunya sudah berbagi knowledge dan pengetahuan buat kita. Sukses buat IYD. Salam buatan teman-teman. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.